Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelma Sufiromadeni dengan NIM E31240904. Nah, saya berasal dari golongan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang BI dari PT Sinarmas Group. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan. Latar belakang perusahaan ini yaitu merupakan salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia, didirikan pada tahun 1938 oleh Eka Tercipta dengan 6 unit bisnis utama, termasuk Sinarmas Agribusiness and Food. Unit ini dikelola oleh PT Smart sejak tahun 1992 yang berfokus pada produksi minyak kelapa sawit dan turunannya, termasuk juga produksi pangan, oleh kimia, dan biodiesel. Operasinya terpadu dari budaya sawit hingga rafinasi, dengan produk seperti Vilma, Kunci Mas, dan Mitra dipasarkan domestik maupun ekspor. Perusahaan ini menerapkan praktik berkelanjutan melalui traceability, teknologi smart trades, dan pelatihan petani mitra sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari perusahaan ini. Visi perusahaan yaitu menjadikan perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terintegrasi dengan baik menjadi mitra pilihan. Misi perusahaan yaitu secara efisien kita menyediakan produk, solusi, serta layanan agribisnis dan konsumen yang berkualitas tinggi serta berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dadah. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Maulida. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT PT Sinarmas Group. Nah, di sini yang pertama ada strength atau kekuatan. Di PT Sinarmas terdapat strength yaitu operasi terpadu hulu hilir dari budidaya hingga rafinasi. Yang kedua, merek produk terkenal yaitu Vilma, Kunci Mas, Mitra dengan pasar domestik dan ekspor. Nah, yang ketiga, praktik berkelanjutan dan traceability berbasis teknologi smart trades. Nah, yang keempat, pengalaman dan reputasi besar Sinarmas Group. Nah, untuk yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Di sini terdapat ketergantungan pada harga komoditas sawit global. Dan yang kedua, risiko sosial dan lingkungan terkait budidaya sawit. Dan yang ketiga, investasi tinggi untuk teknologi dan infrastruktur berkelanjutan. Nah, yang terakhir adalah kompleksitas manajemen rantai pasok yang sangat luas. Dan untuk yang ketiga ada opportunity atau peluang. Di sini terdapat beberapa peluang, di antaranya adalah permintaan global meningkat untuk minyak sawit dan turunannya. Dan selanjutnya ada ekspansi pasar ke negara berkembang dan maju. Yang ketiga adalah inovasi produk olahan bernilai tambah tinggi. Dan yang terakhir adalah program keberlanjutan dan CSR meningkatkan citra perusahaan. Nah, yang terakhir adalah threats atau ancaman. Di sini terdapat beberapa ancaman. Di antaranya adalah fluktuasi harga sawit di pasar internasional. Dan yang kedua adalah regulasi ketat terkait lingkungan dan ekspor impor. Dan yang ketiga, persaingan dari produsen sawit lokal maupun global. Dan terakhir, isu sosial dan kritik publik terkait dampak lingkungan sawit. Untuk materi selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Dan kembali kepada saya, perkenalkan, nama saya Revina Ika Maharani Rizky dari golongan A dengan NIM E31240617 yang akan membacakan bagian KPI atau Key Performance Indicator untuk materi selanjutnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di bagian KPI pada
tema kali ini. KPI sendiri, yang pertama adalah fokus pada pelanggan, yang merujuk pada Sinarmas pada tahun 2024. Nah, fokus pada pelanggan ini bisa terjadi karena satu, jumlah volume minyak tropis yang dipasok melalui kemitraan strategis itu bernilai lebih dari sama dengan 1 juta ton. Dan kedua, jumlah kantor cabang baru yang dibuka secara global itu ada di Dubai dan Meksiko. Dan yang ketiga, penambahan kapasitas penyimpanan di Eropa itu lebih dari 2.400 meter persegi. Dan yang keempat, tingkat kepuasan pelanggan dan mitra. Dan yang kedua adalah produk layanan dan kualitas. Di sini, Sinarmas memperoleh akreditas KAN untuk uji MOS atau MOAH. Yang kedua, jumlah pengujian keamanan pangan yang dilakukan di laboratorium internal. Yang ketiga, volume ekspor biomasa PKS ke Jepang itu lebih dari 300.000 ton. Dan yang keempat, tingkat kepatuhan standar keamanan pangan internasional atau memiliki Food Safety Compliance. Dan yang ketiga, di sini ada pemberdayaan individu dan masyarakat, yang dimana jumlah proyek Bright Future Initiative yang berjalan lebih dari 160 proyek. Dan jumlah desa penerima manfaat itu sebanyak lebih dari 100 desa. Dan peningkatan pendapatan rumah tangga petani atau masyarakat itu bernilai persen. Dan pencapaian pengakuan internasional itu masuk Fortune Southeast Asia 500. Dan yang keempat, di sini ada inovasi dan teknologi dari PT Sinarmas sendiri, seperti implementasi sistem Smart Trace berbasis blockchain atau coverage seluruh rantai pasok. Yang kedua, tingkat akurasi dan transparansi penelusuran rantai pasok, yaitu bisa berupa persenan traceability. Dan yang ketiga, penghargaan INDI 4,0 kategori Smart Factory. Dan yang keempat, persentase otomatis dan digitalisasi proses di pabrik. Yang kelima, ada keberlanjutan dari PT Sinarmas itu sendiri, yang dimana keanggotaan aktif di WBCSD. Dan yang kedua, jumlah inisiatif pengurangan emisi dan energi ramah lingkungan. Contoh, transisi biomasa di Belawan Refinery. Juga ada jumlah acara kolaborasi industri yang digelar seperti Smart Seed ke-10. Dan jumlah petani sawit yang dilatih melalui program sawit terampil itu ada lebih dari 1.000 sampai 9.000 petani. Dan jumlah koperasi petani yang memperoleh sertifikasi RSPO itu lebih dari 2 koperasi, termasuk KJSLJ. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Rizky Triana Putri dari golongan B. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi BI atau Business Intelligence. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen strategi dan keuangan. Yang pertama itu analisis laporan keuangan,
Pemantauan KPI, proyeksi pertumbuhan nasional dan global, dasar strategi investasi dan pengembangan. Yang kedua, pemasaran dan penjualan, analisis tren pasar domestik dan internasional, segmentasi pelanggan hingga strategi tepat sasaran, evaluasi efektivitas kampanye promosi, prediksi permintaan pasar. Dan yang ketiga, produksi dan operasional. Yang pertama, pemantauan produksi. Yang kedua, optimalisasi rantai pasok dengan smart trace. Yang ketiga, analisis efisiensi energi dan bahan baku. Yang keempat, pengendalian kualitas dan distribusi tepat waktu. Untuk yang keempat, pengembangan SDM atau HRD. Analisis kinerja karyawan, identifikasi tenaga kerja berprestasi, penentuan kebutuhan pelatihan, pemantauan produktivitas tenaga kerja global. Dan untuk yang kelima, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, evaluasi program CSR, penyusunan laporan keberlanjutan, pengukuran dampak sosial dan lingkungan, komitmen keberlanjutan dan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.